Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Ini mah pagi banget guys di sini guys. Sing turu lo sik melungkerai kayak rong obah belas itu. Aduh, Masya Allah. Mas Teh tadi udah bikin video ya buat tayang hari ini. Sebenarnya aku nggak mau nggak mau terlalu membebani lagi pikiranku kemana-mana. Tapi aku udah coba untuk nggak aku pikirin. Tetap aja aku kepikiran. Dan harapanku yang aku ceritakan ke kalian hari ini tuh bukan sesuatu yang artinya amin, mudah-mudahan gak terjadi dan mudah-mudahan sih tidak berdampak atau bukan merupakan pertanda buruk. Amin kesere. Amin ya Allah. Mudah-mudahan cuma sebatas sebatas mimpi dan tidak ada apa-apanya. Jadi di video ini Mas Teh mau iseng-iseng aja ngobrol sama kalian, pengen ceritain apa yang Mas Teh rasain atau yang Mas Teh mimpiin. Sekali lagi, saya hanya bercerita ya. Teman-teman boleh menyikapi cerita ini dari sisi apapun, terserah kalian ya. Mau percaya, mau enggak ya boleh. Kalau suka ditonton, tidak suka di skip gitu aja ya. Jadi di video sebelumnya atau yang tadi syuting aku bilang kalau aku belum berani ngomong kalau aku belum cerita sama Eyang soal ini. Jadi barusan aku ngobrol sama Eyang sama Cerondol. Aku sharing sama beliau soal mimpiku. Beliau tidak terlalu banyak bicara, tapi kalian pernah lihat nggak orang kalau ngomong sambil begini? Ini loh deh. Jadi beliau justru menyampaikan pesannya itu dengan semacam tatapan kosong, semacam pandangan kosong ke satu sudut yang justru bikin aku makin loh ngopo iki gitu. Jujur Mas Teh itu kan kemarin Senin malah gak iso istirahat, jujur lah ya, pikirannya lagi ngabang kemana-mana. Tidurlah tadi malam itu mungkin sekitar jam setengah satu, kebangun lagi jam 3 dan sampai sekarang aku belum bisa tidur. Dan ini tuh lumayan pagi banget. Malah dapat mimpi yang menurut aku tuh kurang enak. Tadi yang kita bahas itu adalah soal longsor yang di Karo ya, yang di video sebelumnya. Jadi aku tuh hampir sama dengan itu. Ada beberapa orang yang terlihat sama aku tuh lagi tertimbun sama tanah, sama air, digulung sama air yang melimpah kemudian campur dengan tanah kemudian tertimbun. Dan
Di intuisi sebelumnya saya juga menyampaikan kalau dari hitungan angkanya saya menyampaikan kalau masih ada potensi yang lebih besar daripada ini. Ini 10 orang yang ditemukan saja dengan kondisi meninggal belum besar, belum besar dan astagfirullah. Ada potensi yang lebih besar daripada ini. Ini satu hal yang saya sambungkan atau saya koneksikan dengan hitungan saya melalui angka di video sebelumnya. Pas saya ceritakan mimpi saya, yang malah jawabannya ngono mau. Mimpinya gimana sih Mas Tulus? Saya ceritakan teman-teman. Bahkan salah satu orang yang aku lihat di mimpi itu tuh orang yang aku kenal, ya. Orang yang aku kenal dan aku tahu orangnya. Bahkan tadi pagi aku langsung WhatsApp. Aku mimpi begini-begini ya sama lu sama orang tuh sedang begini, kemudian gue mimpi begitu. Mimpinya apa Mas T? Ini kalian mungkin tanya-tanya ya. Saya merasa sedang melihat sebuah kota atau sebuah desa. Di desa itu tuh banyak sekali pintu. Kok kata saya kok nggak ada orang? Saya bukain pintunya satu-satu dan maaf teman-teman ini agak jorok. Ketika saya buka pintunya, mereka tidak kunci pintu, mereka sedang berzina. Mereka sedang melakukan hubungan badan. Maaf sekali saya harus bilang, ada yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, ada yang pasangan normal, maksudnya perempuan dengan laki-laki, dan beberapa di antaranya ini yang pasangan perempuan dan laki-laki, ada yang kenal gitu loh, ada yang tahu, kok lu di sini gitu. Bahkan aku spontan dengan nadaku yang agak jelek, si An, gitu, binatang, bilang, kebun binatang lah pokoknya keluar. Lu ngapain di sini gitu, dan kita tuh kenal, aku tuh kenal dia gitu loh di mimpi itu. Kemudian di situ itu orang-orang ini anehnya nggak gubris aku udah buka, kan harusnya malu ya kalau maaf teman-teman kalau kita lagi kepergok zina sama orang, dan cenderung yang aku lihat ini orang-orang yang aku kenal nggak banyak tapi ada beberapa, ada musisi, ada artis terkenal, bahkan di situ di mimpi saya itu bukan dengan pasangannya gitu loh Rek. Jadi maksudnya mereka tuh berzina di satu kayak semacam kampung gitu, tapi itu kayak banyak pintu. Saya buka, saya cari. Di situ tuh kayak aku tuh lagi nyari orang. Aku kayak lagi nyari seseorang gitu. Cuman aku nggak tahu apa. Pas udah selesai aku bilang, udahlah jangan kayak gini, kasihan desa ini, aku gitu. Aku ingatin mereka untuk. Terus temanku tuh satu mau aku tarik, aku ajak pergi. Udah jangan di sini, ayo pulang, ayo pergi. Ngapain kamu di sini? Kayak gini nih nggak ada untungnya. Ini merugikan kampung ini, aku bilang gitu. Padahal aku nggak tahu tuh kampung apa. Kalau penggambaran kampungnya sih nggak banyak bangunan mewah ya teman-teman. Jadi kayak masih kampung biasa, nggak terlalu banyak apa. Intinya bukan seperti perkotaan. Kalau dari pandangan aku kampung itu tidak seperti perkotaan. Jadi kayak cuma tempat kampung biasa, warga biasa gitu loh, desa biasa. Dan Allahu Akbar, ketika aku narik temanku nggak mau, aku lari sendiri, aku pergi sendiri karena aku mendengar suara gemuruh kan di situ. Ayo ini lu pada kena azab luntar gitu. Aku ngoceh kayak gitu kan, maksudnya mereka suruh pergi. Ternyata mereka pada nggak mau pergi dan suara gemuruh itu terdengarnya makin dekat dan aku tuh berasa melarikan diri ke satu titik yang artinya kayak ini kayak sebuah desa. Nah jalan desa tuh kayak naik ke atas gitu, kayak ada tanjakan aja. Jadi aku jalan lari nanjak ke atas itu, dan ketika aku perhatikan lambat laun tuh kampung itu teman-teman, orang-orang tadi pada keluar dengan kondisi maaf telanjang semuanya dengan pasangan sinanya itu, kemudian ketimbun sama air yang warnanya coklat itu. Jadi itu tuh kalau dari pandangan aku ya kayak semacam banjir bandang ya, bukan air laut tapi banjir bandang yang artinya air yang bercampur dengan tanah gitu. Ya pokoknya apa ya, tanah yang airnya banyak gitu loh, tanah yang airnya banyak. Jadi lumpur, ada kayu, ada akar pohon, ada hewan ternak, ada mobil, ada motor, ada rumah yang ikut tergerak juga, dan nimpa desa itu kayak semacam letter U gitu. Memang desa itu kayak di bawah gitu loh Rek. Nah dari atas nih, dari bukit rontok nih air sama tanah, dan orang-orang itu cuma bisa berteriak. Dan anehnya aku nggak mendengar mereka berzikir, malah yang maaf ya bahasa kasar, sialan lu, tai lu. Jadi malah keluar kata-kata umpatan yang mereka kelontarkan ketika air sama tanah itu tuh
nguruk mereka gitu loh, gulung mereka tuh dengan kondisi yang marah-marah. Dan nah di situ tuh aku kayak mikir gini, kalau aku secara nalar aku bilang, kalau aku mau dijemput sama Allah dikasih musibah kayak gitu, yang pasti yang aku sebut astagfirullahaladzim, Allahu akbar, takbir, tahmid semua aku keluarin ya. Ini malah kayak maaf, kayak nantang-nantang gitu, fuck lu segala macam. Ini maaf saya bicarakan biar jelas ya artinya. Jadi ada kata-kata yang kasar yang dikeluarkan sampai mereka tuh tenggelam ke gulung sama itu. Dan lama-lama tuh rumah yang tadinya kelihatan itu udah ketindih sama air tanah coklat itu tadi. Coklatnya coklat hitam banget tuh teman-teman. Jadi mungkin itu gambaran tanah yang gambut ya, tanah gambut atau tanah yang banyak ininya, banyak akar-akarnya gitu loh. Jadi tanahnya tuh banyak akar-akar pohon, bahkan ada pohon gitu loh besar-besar gitu. Nah setelah itu mereka tuh masih ada yang kayak nongol ke atas. Yang unik di pikiran saya itu atau di mimpi saya itu, kenapa kok saya nggak mendengar mereka ini nyebut nama Allah, asma Allah gitu loh. Kenapa pas nongol, sialan lah apalah gitu. Jadi bahasa-bahasa umpatan mereka nongol tangannya ke atas, tenggelam lagi, palanya nongol. Aku mau nolong juga aku udah nggak bisa karena memang nggak ada apa-apa yang bisa aku gunakan buat nolong mereka. Dan pada dasarnya pada waktu itu aku ngerasa kayak yang di mimpi itu ya, cuma nangis, lemes, sikilku tuh kayak nggak bisa bergerak lagi. Bahkan temen-temen, aku bangun tidur nih leherku beneran sakit nih, kayak salah bantal gitu. Aku ngerasa posisiku tuh kayak yang mojok di satu sisi, dimana itu ada sela dikit, itu juga buat lewat air dari atas akhirnya. Jadi aku nyelip di pohon, nyelip tapi sambil pegangan kayak gini. Dan itu tuh sampai aku terbangun ternyata posisi tidurku tuh kayak yang kepalaku tuh kayak gini, kok bantal kuning dhuwur, kataku kepalaku di atas, jadi kayak hampir kayak orang. Nah ini akhirnya sakit karena memang terbawa mimpi itu tadi, sakit banget kira, nggak bisa nengok aku tuh, sakit banget. Ini kayaknya harus dikerok deh. Tahu ya apa coro, kalau bahasa Jawanya tengklengan, kalian tahu ya, rasanya itu kan nggak enak banget tuh di kepala. Tengklengan itu bikin kita emosi rasanya. Nah pas terbangun aku tuh sedih rek. Makanya di video kali ini tuh yang kalian nonton tadi, mungkin kalau yang udah nonton ya, itu tuh saya terkesan melankolis banget ya, melankolis. Terus beberapa kali tuh celutukan cerondol tuh kayak yang bikin aku jadi makin sedih. Nanti tak mintain benggolannya Eyang nanti buat kebutuhan kamu gitu, dia ngomong kayak gitu. Jadi ada rasa-rasa dimana makin tambah melankolis wis mimpi kayak gitu. Yang aku sedihkan tuh begini loh teman-teman, kalau kita secara manusiawi ya, kita punya dosa, kita punya salah, terus apa jenenge, kita mau diambil, ibarat kata kita dibales lah, diazab sama Allah, dimaaf amit jumpai. Terus kita bukannya nyebut astagfirullah ya Allah ampuni aku, bukan minta ampun sama Allah, kok malah kamu tuh memberi kata umpatan kepada musibah itu gitu. Itu yang jadi pertanyaanku, ya Allah apakah sudah akhir zaman, apakah memang ini gitu ya. Dan akhirnya aku dari tadi pagi, dari malam, dari subuh itu udah yang aduh ya Allah, jadi gampang sedih, gampang nangis. Dari tadi aku tuh air mataku udah berkaca-kaca ya. Nanti aku dibilang curhat lagi gitu lah. Aku tuh malas kalau dihujat-hujat kayak gitu rek. Aku tuh nggak ada maksud ngomong di situ, tapi kadang-kadang nih orang-orang nih mengarahkannya ke situ terus. Maksudku nggak kayak gitu loh maksudnya. Nah setelah aku bangun, aku tadi sempat bikin video dulu yang tayang hari ini soal longsor yang di Karo, Sumatera Utara. Terus aku nunggu kabar dari Eyang dulu. Aku nggak berani bikin video ini teman-teman kalau belum cerita. Dan yang bikin aku lebih shock lagi ketika aku ceritakan, Eyang tuh cuman jawab tapi sambil begini persis kayak yang aku praktekin. Tungone aja sampai kedating ning yo eling karo waspada. Hanya itu ucapan beliau. Dengan kata-kata yang seperti itu. Ini persis kayak wong amit ya, maaf ya bahasanya, kayak wong pongok, kayak orang yang
sudah pasrah dengan apapun gitu loh. Kayak gini nih, matanya ngelihat kemana, gak ngelihat ke aku, tapi ngomongnya kayak gitu. Dongo muga-muga ora kedaden, maksudnya berdoalah semoga tidak terjadi. Tapi tetap eling karo waspada. Tetap ingat dan juga waspada. Potensi apapun itu bisa terjadi. Dan ini salah satu hal yang membuat aku jadi semakin semakin melankolis, semakin ngerasa kayak ada sesuatu. Jujur ya teman-teman, sejak yang aku bahas banjir lagi, kecelakaan Semarang itu kan, kalau teman-teman yang nonton video ini, aku berkali-kali bilang ya, aku punya firasat di mana banyak orang tertimbun. Terbukti di Tanah Karo ada yang tertimbun, 10 orang meninggal dunia, dan ternyata masih ada potensi yang lebih besar daripada itu. Berarti ya masih harus waspada ya kalau ini sekali lagi Mas Tulus melihat potensinya dari pembacaan angka, dari ilmu cocoklogi yang Mas Tulus bisa. Di luar itu Mas Tulus Mas Tulus nggak berani untuk berspekulasi terlalu jauh. Ini kan hanya sekedar membaca angka, Mas Tulus bisa salah, tapi sekali lagi dengan balasan atau ungkapan tanggapan yang terkait mimpi saya itu, sepertinya, saya nggak berani membenarkan ya, tapi sepertinya mimpinya Mas T itu bukan sesuatu yang gak ada artinya. Sepertinya ada sesuatu yang mungkin bisa terjadi dan mudah-mudahan tidak. Rek nganu apa jenenge? Mas T mau iki lho rek, pamer sedekah nasi bok. Seperti anak sing gelem melengkapi rek, per hari ini tuh masih segini tuh. Nanti Mas T habis ini bikin postingan ya di YouTube sama di grup Rumah Orang Baik. 5.500.000. Kalau mau ditarik 6 juta ini butuh 550.000 lagi. Siapa tahu ada yang berkenan membantu. Ya maaf ya teman-teman, itu yang lebih nggak mengenakkan lagi bahasanya cerondol ini juga sama dengan Eyang, yang dimana ada tempat yang memang istilahnya tuh, dia bilang ada desa yang mau tenggelam gitu loh, desa yang akan tertimbun, desa yang akan menghilang. Ini yang disampaikan cerondol. Iki sing soyo dadi pikiran aku, soalnya memang jujur di mimpi itu saya tidak melihat perkotaan atau itu ya. Kalau misalnya kalian tanya tempatnya kayak apa Mas Tulus, kota apa desa gitu, desa yang memang kayaknya juga itu nggak terlalu banyak bangunan-bangunan modern lah di desa itu. Kayak apa jenenge, kayak kampung Baduy sama kampung Cipta Gelar yang atapnya tuh masih hitam-hitam, ada beberapa yang masih ilalang, kayak gitu gambaranku. Jadi Cerondol juga bilang kalau ada desa yang mau hilang, istilahnya tuh mau hilang dari daratan kita jadi daratan lagi. Mungkin satu poin yang disampaikan Cerondol tuh, dulunya tempat itu tempat nanam, tempat untuk bercocok tanam, tapi mungkin digunakan sebagai tempat tinggal. Akhirnya biar rata, biar jadi buat nanam lagi gitu loh istilahnya. Jadi I don't know soal ini karena aku juga nggak terlalu tahu wilayahnya ini di mana. Tapi kan memang sekarang pembangunan kayak rumah subsidi itu tuh banyak di mana-mana ya Rek. Bahkan ada satu rumah subsidi yang sempat mau saya lihat tapi ternyata banjir. Itu aku juga lumayan kaget sih, karena yang aku tahu wilayah itu tuh nggak pernah banjir, tapi ternyata ada banjir bandang kemarin pas di tanggal 20 November aku dapat beritanya. Dan salah satu perumahan di situ sempat mau di take over ke saya, dan take overnya bisa dicicil pada waktu itu. Ternyata banjir bandang dan aku cancel, nggak jadi. Maksudnya nggak jadi ngeliat. Mas T belum memastikan, tapi Mas T baru melihat karena bisa di take over murah terus dicicil bisa katanya. Terus angsurannya kecil kan, cuma 1.300.000. Ternyata yang nggak aku sangka-sangka tempat itu banjir. Dan konon setelah aku cari tahu, tempat itu dulunya adalah lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai tempat warga menanam, bercocok tanam. Nah, ini adalah hal-hal yang
Sorry teman-teman, aku nggak minta kalian untuk percaya dengan yang aku sampaikan, tapi tetap Elena Waspodo. Artinya di sini apa ya, ada sebuah pesan terakhir yang disampaikan yang sama Celendol tadi itu adalah ini perwujudan kita kalau sudah tertutup sama nafsu, kata yang. Jadi perwujudan manusia kalau sudah tertutup sama nafsu itu sudah tidak ingat Tuhan, sudah tidak ingat dengan apapun yang baik, pokoknya di otak mereka jelek aja. Jadi perlambang orang-orang yang berzina tadi itu perlambang orang yang memang sedang dalam kondisi dibaluti dengan nafsu, amarah, ambisi, keduniawian yang artinya bisa merusak diri kita sendiri. Merusak diri kita dengan merusak alam kita juga memberikan dampak terhadap bencana. Sesuatu yang kita lakukan, entah ini zina, entah nafsu mencuri, nafsu serakah dan lain sebagainya, ini salah satu hal yang artinya disampaikan Eyang adalah sesuatu yang masih perlu dikontrol sampai pergantian tahun. Kalian harus bisa mengontrol itu. Jadi istilah ini, daripada maaf ya kamu zina, kamu nurutin nafsu tuh, kamu diharapkan untuk berbuat baik gitu loh, Rek. Baik, terus banyak ibadah, tirakat, sedekah, menunggu pergantian tahun untuk mencari berkah atau ngalah berkah Gusti Allah gitu maksudnya yang itu. Jadi ternyata lambang zina yang aku perhatikan itu ya kayak gitu. Jadi kalau di keluarga saya teman-teman, kalau mimpi melihat orang telanjang itu, orang yang telanjang itu konon katanya mau menerima malu atau menerima masalah atau mengalami masalah, terbelit masalah gitu. Jadi beberapa teman-temanku mau penyanyi mau bukan yang aku lihat di mimpi itu, aku DM, aku WhatsApp, gue mimpi begini ya, kalau kata nyokap gue artinya begini, jadi lo harus begini gitu. Jadi aku ingetin aja mereka yang aku kenal-kenal aja gitu. Ada beberapa sih, cuman yang akrab cuman beberapa. Yang lain mah aku udah masa bodoh. Bahkan orang-orang yang benci sama aku pun, orang-orang yang aku anggap benci, adalah arti orang yang pernah menanamkan rasa benci di hatiku itu juga terlihat di situ. Jadi aku nggak aku diamin aja. Jadi teman-teman, hikmah dari mimpiku itu yang paling penting adalah untuk mengarahkan kita untuk meredam amarah, meredam nafsu, meredam syahwat, menjauhi hal-hal yang dilarang sama agama, kemudian menjadi baik bagi kita, supaya alam kita juga menjadi baik. Di luar pesan itu, potensi ini betul-betul masih ada kalau dibaca melalui angka teman-teman. Jadi sebelum syuting, sebelum aku bikin video ini, aku juga sempat ngerinci, sempat menghitung tanggal-tanggal di bulan November ini, akhir bulan sampai Desember itu cenderung kuat sekali, lumayan kuat untuk potensi terjadinya longsor dengan skala besar yang saya sebutkan tadi. Ini lumayan sekali potensinya. Jadi aku harap teman-teman juga harus hati-hati, meskipun ini hanya sebuah mimpi ya, anggaplah bunga tidur. Harapan kita mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tapi artinya ada kewaspadaan yang bisa kalian tanamkan, kewaspadaan yang bisa kalian jadikan kehati-hatian untuk kedepannya. Harapan saya itu. Kemudian poin atau hikmah dari apa yang aku ceritakan, kurangi bernafsu-nafsu ria. Kurangi, ya sekali lagi gini ya, kalau untuk dengan pasangan kita atau pasangan yang sah, aku rasa tuh nggak ada masalah. Tetapi kalau bisa pun jangan mengedepankan itu gitu loh. Terus gue nafsu tok, gue syahwat tok, terus gue lali ibadah, lali dekat sama Allah, terus malas sedekah. Apalagi yang berzina atau berzina dengan orang yang bukan pasangannya, pakai duit haram dan sebagainya. Ini juga salah satu momen yang bisa memicu terjadinya musibah. Mungkin kalian akan berpikir, kan yang melakukan gue, kenapa alam jadi terpancing sama gue? Ya itu urusan lu dah pokoknya. Tapi intinya kalau bisa, ini buat yang bisa, kalau mau percaya dengan yang aku sampaikan, kurangi mengedepankan nafsu dan juga amarah kita di akhir tahun. Kurangi itu. Ini mau musim pencoblosan ya, tanggal 27 ini makin banyak yang digodok teman-teman. Jadi hati-hati, perpecahan di sana sini. Aku lihat tadi beritanya ada orang yang diusir dari sekolah anaknya gara-gara beda pilihan. Ada calon wakil gubernur, wakil bupati atau apa yang ketangkep KPK. Ada yang meninggal, ini macam-macam. Jadi pasti ada rahasia kan di balik kegaduhan ini. Jadi ya hal-hal serupa itu bisa menjadi kegaduhan yang memicu musibah. Kalau bagi saya itu sangat-sangat mungkin. Jadi poinnya, eling lan waspada, doa kita mudah-mudahan feeling Mas Tulus tidak terjadi mimpinya. Kemudian
Yang terakhir adalah jaga amarah nafsu kita, amarah kita terhadap keduniawian ini loh Rek. Yuk nggak masalah, orang tuh juga punya konflik hidup ya. Orang punya tujuan hidup, kalian punya pemikiran masing-masing soal hidup kalian. Mau jadi apa tuh hak setiap orang, tapi setidaknya jadilah baik dan jangan merugikan orang lain. Kontrol amarahmu, kontrol nafsumu, kontrol syahwatmu, kontrol sesuatu yang bisa merugikan diri kamu dan juga alam. Itu mudah-mudahan ada manfaat yang disampaikan ya. Kayaknya sih video ini nggak terlalu tertarik ya kalian nonton, tapi ya mudah-mudahan sih aku nggak nyesel kalau misalnya terjadi sesuatu gitu aja ya. Oke. Makasih teman-teman, aku tak masak dulu soalnya aku lapar, nasinya nggak ada di kamus ya Mas itu, makannya siang nggak ada. Maksudnya masaknya siang, maksudnya pagi-pagi udah masak gitu. Jadi ya mau ndak mau pastikan tulang punggung juga yo pembantu, yo sing golek duit, pokoknya kabeh wis ya. Jadi semangat buat kalian semua yang sekarang sedang punya beban, sing ngurusi wong tua, sing beban apa wae, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Oke. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum. Jangan lupa duha ya. Video ini nggak tahu malam atau kapan sih, jadi ya oke lah. Kalau kalian mau ngais rezeki dari Allah atau minta rezeki sama Allah, perbanyak duha ya. Oke. Nasi bokrek kurang 500.000 dibantu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.